Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai guys, kembali lagi dengan saya Darmawati Abdurrahman dengan NPM 020424111102 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Hairul Ternate. Jadi, di sini saya akan membawakan materi mengenai pencatatan atas laporan keuangan. Apa yang biasa kamu tahu dari laporan keuangan? Ya, mungkin laporan laba rugi, neraca, ataupun laporan arus kas. Karena lebih familiar, bisa jadi kamu sudah sering membuatnya. Bagaimana dengan laporan yang bernama catatan atas laporan keuangan atau Notes to Financial Report? Apakah kamu tahu? Mari kita segarkan ingatanmu dulu. Begini, ada 5 jenis laporan yang menjadi laporan keuangan utama. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan di nomor 5 itulah yang akan kita bahas pada materi kali ini. Jika kamu berpikir apakah ini hanyalah sebuah catatan kaki dari laporan keuangan, kamu tidak salah, tapi bisa jadi tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kalau kamu mengedipkan bahu dan bertanya dalam hati, apakah catatan kaki itu? Apakah dia penting? Maka jawabannya ya, karena catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang harus ada dan tak terpisahkan serta harus disertakan dalam serangkaian laporan keuangan lainnya. Nah, hal tersebut menjadi alasan kuat mengapa kali ini kita mempelajari pengertian catatan atas laporan keuangan, tujuan, fungsi, prinsip, dan komponen, juga cara membuatnya. Kita pelajari satu-satu yuk. Yang pertama yaitu pengertian catatan atas laporan keuangan. Seperti biasa, kita mulai dengan definisi dari catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang membuat informasi tambahan atas hal yang disajikan dalam laporan keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan arus kas. Catatan ini memberikan rincian untuk tiap pos yang ada di laporan keuangan, plus untuk membuat penjelasan untuk pos-pos yang tidak memenuhi kriteria dalam pengungkapan di laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah pengungkapan keuangan maupun non-keuangan dari berbagai pos atau peristiwa yang dapat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Terlihat kan dari semua definisi di atas, menggarisbawahi bahwa catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara menyeluruh. Ibaratnya, ini adalah dokumen pengungkapan yang lebih jelas dan detail serta lebih jelas dan detail saat keempat jenis laporan lainnya tidak bisa melakukannya. Yang kedua yaitu tujuan catatan atas laporan keuangan. Tujuan utama pembuatan catatan atas laporan keuangan sebagai informasi detail pertanggungjawaban manajemen perusahaan atau pengelolaannya melalui penjelasan yang lebih lengkap terhadap stakeholders. Selain pemilik perusahaan, ada juga eksternal yang membutuhkannya, yakni investor dan juga pemerintah. Tujuan utama catatan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tambahan yang relevan dan juga signifikan tentang pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Informasi ini membantu pengguna laporan keuangan
untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Termasuk yang pertama yaitu kebijakan akuntansi. Catatan laporan keuangan menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Nah, misalnya metode penyusutan yang digunakan, metode penilaian persediaan, dan metode pengakuan pendapatan. Informasi tambahan, catatan laporan keuangan juga berisi informasi tambahan yang tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan. Contohnya informasi tentang risiko dan ketidakpastian yang dihadapi perusahaan, deskripsi tentang komitmen dan kewajiban jangka panjang, dan informasi tentang transaksi penting yang terjadi selama periode pelaporan. Klasifikasi. Catatan laporan keuangan membantu menjelaskan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Misalnya, jika perusahaan memiliki aset tak berwujud, catatan laporan keuangan dapat menjelaskan bagaimana aset tersebut dinilai dan bagaimana perusahaan mengelola aset tersebut. Dengan kata lain, catatan laporan keuangan melengkapi laporan keuangan dan memberikan informasi yang lebih detail dan mendalam tentang kondisi keuangan perusahaan. Isi catatan atas laporan keuangan. Oke, setelah mengetahui tujuan utama pembuatannya, kini kamu perlu memahami fungsi catatan atas laporan keuangan. Mengapa? Agar kamu tahu betapa pentingnya dokumen ini dalam bisnis yang kamu ampuh. Fungsi catatan atas laporan keuangan di antaranya yaitu yang pertama, catatan kas. Laporan keuangan memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberikan informasi tambahan dan penjelasan yang membantu pengguna memahami laporan keuangan secara lebih komprehensif. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari catatan laporan keuangan tersebut. Yang pertama, memberikan konteks dan detail. Catatan memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang angka yang disajikan dalam laporan keuangan utama. Misalnya, catatan menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk aset atau kewajiban seperti persediaan, piutang, dan aset tetap. Yang kedua, menguak kebijakan akuntansi. Catatan menjelaskan kebijakan akuntansi yang diharapkan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Ini membantu pengguna untuk memahami bagaimana perusahaan menerapkan prinsip akuntansi dan bagaimana ini mempengaruhi angka-angka dalam laporan keuangan. Yang ketiga, menyajikan informasi tambahan. Catatan menyediakan informasi tambahan yang tidak sesuai untuk disajikan dalam laporan keuangan utama, seperti informasi tentang resiko atau ketidakpastian yang dihadapi perusahaan, litigasi atau klaim hukum yang dihadapi perusahaan, rencana masa depan perusahaan, informasi yang sementara, informasi tentang segmentasi bisnis, informasi keuangan lainnya seperti arus kas dan rasio keuangan. Yang keempat, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Catatan membantu meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas perusahaan dengan menggunakan informasi yang relevan kepada pengguna laporan keuangan. Ini membantu pengguna untuk memahami bagaimana perusahaan mengelola bisnisnya untuk menilai kinerja perusahaan. Yang kelima, untuk
memfasilitasi perbandingan. Catatan memungkinkan pengguna untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain. Ini karena catatan mengungkapkan kebijakan akuntansi, metode penelitian, dan informasi lainnya yang mengungkapkan perbandingan yang lebih adil. Yang keenam, untuk mempermudah pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dalam catatan membantu pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditur, dan regulator untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, contohnya yaitu investor dapat menggunakan catatan untuk menilai resiko dan peluang perusahaan sebelum membuat keputusan investasi. Fungsi yang lain, yang pertama yaitu alat bantu untuk menjelaskan metode atau landasan yang dipakai perusahaan ketika melakukan perhitungan atau penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, corong suara bagi khalayak umum yang memberikan gambaran umum mengenai perusahaan. Yang ketiga, menjabarkan informasi penting mengenai ekonomi makro dan kebijakan fiskal. Yang keempat, memberikan informasi mengenai sumber daya yang tersedia dalam bisnis seperti cadangan kas, kapasitas produksi, inventaris, dan sebagainya. Kelima, menceritakan sukses atau tidaknya perusahaanmu dalam mencapai target keuangan selama periode yang ditentukan. Yang keenam, menggambarkan hambatan dan problem yang terjadi dalam perusahaan ketika mencapai tujuan target keuangan yang telah ditentukan. Yang ketujuh, merinci secara lebih detail mengenai pos-pos yang disajikan di laporan keuangan. Kedelapan, menjadi salah satu pertimbangan stakeholder bisnis untuk mengambil keputusan. Singkatnya, catatan atas laporan keuangan memainkan peran penting dalam memberikan informasi yang lengkap dan transparan kepada pengguna laporan keuangan. Ini membantu pengguna untuk memahami laporan keuangan secara lebih komprehensif dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia. Yang ketiga, prinsip catatan atas laporan keuangan. Griffin dalam bukunya Manajemen mengingatkan kita untuk memegang prinsip ini saat membuat catatan atas laporan keuangan. Prinsip yang dimaksud adalah prinsip pengungkapan penuh, itu full disclosure principle. Apa itu prinsip pengungkapan penuh? Prinsip catatan atas laporan keuangan ini mensyaratkan bahwa informasi yang dapat mempengaruhi pertimbangan semua stakeholder maupun pengguna laporan keuangan harus dituangkan secara sebenar-benarnya dan juga seluruhnya. Mengapa prinsip ini harus diungkapkan semuanya? Jadi hal ini penting karena tidak semua variabel dalam pos laporan keuangan bisa dinumerisasi atau direfleksikan dalam laporan keuangan, sehingga catatan tambahan ini harus dilandasi dengan menceritakan keseluruhan secara gamblang. Semuanya, termasuk rincian kebijakan akuntansi, kondisi utang, komitmen masa depan, transaksi, material, maupun peristiwa yang tak berhubungan langsung dengan keuangan harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Kamu juga harus mengetahui komponen catatan atas laporan keuangan agar bisa membuatnya secara lengkap. Komponen catatan atas laporan keuangan, kamu penasaran tidak? Memangnya apa sih arti semuanya yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan? Wah, memang tidak ada banyak loh komponen catatan atas laporan keuangan.
garis besar komponen catatan atas laporan keuangan agar kamu tidak pusing dengan banyaknya yang harus disajikan. Saya akan merangkum dulu 4 komponen catatan atas laporan keuangan secara garis besar, yaitu yang pertama, gambaran umum perusahaan, ikhtisar kebijakan akuntansi, signifikan, pengungkapan kas, pos-pos laporan keuangan, dan pengungkapan lainnya. Ada 2 jenis informasi yang harus disajikan sesuai standar akuntansi keuangan atau SAK yang tak ada di laporan keuangan dan informasi lain yang tak ada dalam laporan keuangan tapi juga sangat relevan. Rincian komponen catatan atas laporan keuangan terurai satu-satu keempat komponen utama dari catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan punya penjelasannya masing-masing. Simak ya. Yang pertama yaitu gambaran umum perusahaan. Elemen dari komponen ini terdiri dari pendirian perusahaan, riwayat aktivitas usaha, kedudukan akta pendirian, efektif penawaran, struktur perusahaan, nama besarnya, presentasi kepemilikan, serta total aset, karyawan, komisaris, serta komite audit penerbitan laporan keuangan, tanggal dikeluarkannya laporan, serta pihak yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Elemen ini komponen yang terdiri dari pernyataan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan, keuangan dasar, pengukuran dan penyusutan laporan keuangan, penggunaan pertimbangan, estimasi, dan asumsi signifikan oleh manajemen kebijakan akuntansi tertentu, antara lain prinsip-prinsip konsolidasi, kombinasi bisnis, kas dan setara kas, instrumen keuangan, persediaan, properti investasi, aset tetap, investasi pada entitas asosiasi, bagian partisipan dalam ventura bersama aset tak berwujud, aset lancar, atau rugi per saham, maksudnya adalah dasar perhitungan laba rugi per saham dasar dan dilusian. Yang ketiga, pengungkapan atas pos-pos laporan keuangan. Elemen dari komponen ini terdiri dari aset, biasanya disajikan dalam kategori aset lancar yaitu kas dan setara kas, pajak dibayar di muka, piutang usaha. Aset keuangan lainnya persediaan biaya, biaya dibayar di muka. Aset tak lancar yaitu piutang pihak berlasi non usaha, properti investasi, investasi pada entitas asosiasi, aset tak berwujud. Aset tetap yaitu liabilitas, biasanya disajikan dalam kategori liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan juga liabilitas lainnya. Hal yang termasuk dalam ekuitas yakni modal saham, tambahan modal di store, selisih transaksi dengan pihak non pendiri saham, saldo laba, pendapatan, penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royal, dividen, bebannya, beban pokok penjualan, dan beban usaha. Pendapatan komprehensif lain, revaluasi aset, selisih kurs, instrumen lindung, nilai guna kas. Aset dan liabilitas dalam mata uang yang saling operasi yang diberikan nilai wajar, instrumen keuangan, penurunan nilai aset dan keuangan. Cara membuat catatan atas laporan keuangan. Poin terakhir dari bahasan ini adalah kamu mengetahui langkah pembuatan catatan atas laporan keuangan. Ada 7 hal yang harus kamu lakukan untuk membuatnya. Yang pertama, pahami dulu komponen yang ada di dalam catatan atas laporan keuangan. Jika kesulitan, kamu bisa meminta seorang akuntan, dengannya kamu bisa mendapatkan arahan. Cek laporan keuangan perusahaan dengan seksama.
Oke, setelah kamu paham komponennya, sekarang kamu perlu melakukan peninjauan ulang laporan keuangan yang sudah kamu buat sebelumnya. Perhatikan struktur penyusunan catatan atas laporan keuangan. Ingat ya, laporan keuangan dan urutan penyusunannya yang sudah kita bahas di atas, susun sesuai dengan kronologinya agar bisa mudah dipahami. Buat gambaran umum yang detail dan informatif. Nah, ini yang tidak ada di laporan keuangan. Lakukan meeting dengan tim untuk membuat deskripsi lengkap mengenai perusahaanmu seperti sejarah singkat, penawaran umum, efek perusahaan, struktur, dan juga sebagainya. Buat penerapan, penyataan, dan interpretasi SAK dengan keluar jalur dengan mengarang bebas. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu pencatatan atas laporan keuangan adalah bagian penting dari laporan keuangan yang tidak boleh disepelekan. Jelaskan kebijakan akuntansi dan mengungkapkan informasi tambahan yang penting untuk memahami kinerja keuangan perusahaan secara akurat dan menyeluruh. Pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditur harus membaca dan memahami catatan ini untuk membuat keputusan yang tepat. Semoga di titik ini kamu lebih paham ya mengenai urgensi membuat catatan atas laporan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe.